Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang sangat banyak, gak bisa kita hitung, dan nikmat terbesar adalah nikmat diberikan kesempatan untuk mencari ilmu yang bermanfaat, ilmu yang akan melahirkan iman dan amal soleh. Iman dan amal soleh bukan hanya sekedar dimengerti, bukan hanya sekedar diketahui, karena kalau sebatas tahu maka banyak yang tahu bahwa sholat subuh itu wajib, tapi tadi atau pagi ini ya itu nggak ngerjain, tidak diamalkan. Berarti dia punya ilmu tapi nggak bermanfaat buat dia. Artinya dia nggak manfaatin dan nggak bermanfaat buat dia di dunia maupun di akhirat kalau ini dilanjutkan terus. Artinya kecuali kalau dia tutup dengan taubat. Jadi perhatianlah terhadap ilmu yang bermanfaat. Dan hadirin, kata para ulama itu satu-satunya cara mendapatkan ilmu yang bermanfaat adalah dengan ta'zimul ilm, memuliakan ilmu. Bukan hanya belajar, bukan hanya kajian, tapi harus memuliakan. Dan ini PR kita. Makanya para ulama itu sangat perhatian sampai hal-hal detail, gitu loh. Sampai gimana cara duduk, bagaimana cara menyimak, itu tuh dapat perhatian penuh dari para ulama. Padahal kalau yang penting ngerti, paham, apa hubungannya dengan cara duduk? Gitu. Bisa jadi justru yang nungging lebih ngerti daripada yang duduk meyakinkan, gitu loh. Gitu loh. Udah duduknya udah mantap, pegang bolpen paling depan, ketika ditanya bengong, gitu loh. Jadi bisa aja. Tapi ada orang yang guling-gulingan, nungging-nunggingan, ketika ditanya, emang karena dia cerdas gitu ya, dia bisa jawab. Tapi apakah yang nungging-nunggingan dan guling-gulingan itu akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat? Jawabannya enggak. Karena dia tidak memuliakan ilmu. Gitu hadirin.
Itu kaidah di dunia para ulama. Dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, dijelaskan oleh Imam Az-Zarnuji, dijelaskan oleh banyak para ulama yang lain, dijelaskan oleh Imam Ad-Darimi dan lain-lain. Oleh karena ini yang perlu kita tanamkan. Mintalah ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat dan lindungilah kami dari ilmu yang gak bermanfaat. Sebagaimana hadirin Allah muliakan, berkuat syahadatain kita, la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan utusan Allah. Dan ucapkanlah salam dan ucapkanlah selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Hadirin, kembali bersama Imam Nawawi rahimahullah rahmatan wasi'ah. Semoga Allah merahmati beliau, orang tua beliau, keluarga beliau. Semoga Allah merahmati kita semua. Semoga Allah merahmati antum semua dan seluruh kaum muslimin, amin ya rabbal alamin. Kita kembali bersama Imam Nawawi dalam kitab atau dalam bab Al-Amri bil Ma'ruf wa Nahyi 'anil Munkar. Dan kita masuk ke ayat berikutnya ya. Kita masuk ke ayat berikutnya dalam surat Al-Maidah ayat 78 sampai 79. Dan ini ayat terakhir yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini sebelum beliau masuk ke ahadits. Sebelum masuk ke hadis, mari kita simak. Imam Nawawi menyampaikan, semoga Allah merahmati beliau dengan rahmat yang luas. Wa qala ta'ala, dan Allah berfirman subhanahu wa ta'ala, lu'ina alladhina kafaru min bani Israel ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluhu labisa ma kanu yaf'alun. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, lu'ina, dan telah dilaknat, dan telah dilaknat. Siapa dan apa itu laknat? Nanti kita jelaskan biidznillah ta'ala. Ternyata orang-orang kafir dari Bani Israel, orang-orang kafir dari Bani Israel, dan Bani Israel adalah Bani Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim. Bani itu anak-anak ya, dan Israel adalah laqab untuk Nabi Ya'qub. Nabi Ya'qub anak dari Nabi Ishaq. Nabi Ishaq anak dari Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Hadirin Allah muliakan, dengan lisan Nabi Daud dan Nabi Isa putra Maryam, kenapa dilaknat
hadirin. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Itu sebabnya karena mereka tuh ya, jazakallahu khairan. Ya, kita lanjutkan ayat ini. Oh, teman, maaf, ayat ini bukan ayat terakhir ya. Ayat ini bukan ayat terakhir, masih ada beberapa ayat lagi. Ya, kita lanjutkan ayat ini. Kenapa sih mereka gitu? Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Karena mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Lalu di ayat berikutnya, dan ini poinnya, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka itu satu dengan yang lain tidak melarang tindakan mungkar yang mereka perbuat. Jadi mereka nggak melarang perbuatan mungkar yang mereka perbuat. Jadi ketika ada kemungkaran, mereka nggak larang nih hadirin. Labi'sa ma kanu yaf'alun. Dan sungguh sangat buruklah apa yang mereka kerjakan. Sungguh amat buruklah apa yang mereka kerjakan. Ini ayat yang dibawakan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Pelajaran yang bisa kita petik jemaah sekalian dari dua ayat ini, surat Al-Maidah ayat 78 dan 79, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan lu'inal ladzina kafaru min bani Israel. Apa sih itu laknat? Laknat itu menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Itu laknat. Jadi kalau la'ana artinya tarada wa ab'ada an rahmatillah, menjauhkan, menyingkirkan dan menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Jadi kalau kita dengar kata laknat, berarti ingat di benak kita itu dijauhkan dan disingkirkan dari rahmat Allah. Itu laknat. Jadi kalau dengar ayat atau hadis yang melakukannya terlaknat atau dilaknat, itu maksudnya dijauhkan dari rahmat dan kasih sayang Allah. Itu hadirin. Nah, kita kembali ke ayat ini. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Telah dilaknat orang kafir dari Bani Israel. Jadi dijauhkan dari rahmat Allah. Dengan lisan Nabi Daud dan Nabi Isa. Apa maksudnya? Maksudnya bisyahadatihima wa iqrarihima.
bi anna al-hujjata qad qamat alaihim wa anaduha. Maksudnya dilaknat dengan persaksian dan persetujuan Nabi Daud dan Nabi Isa bahwa hujjah telah tegak atas mereka, tapi mereka nolak. Jadi maksudnya apa sih? Mereka tuh udah disampaikan, udah dijelaskan, udah didakwahkan, udah dikasih tahu, udah dijelaskan dalilnya, tapi tetap, kalau kata orang Surabaya, mokong. Nah itu apa arti mokong tuh? Apa Riz? Oh apa sih? Pokoknya gitulah kata orang Surabaya. Gitu, ngeyel gitu ya. Ngeyel, terus dilawan, nggak terima, dan seterusnya. Dibantah, dijawab, nggak digubris, jalan terus gitu. Jadi udah disampaikan sama mereka, tetap aja mereka nggak mau. Gitu. Itu maksudnya ala lisani Daud wa Isa bin Maryam. Mereka udah disampaikan, tapi tetap aja terus begitu kelakuannya. Bima asaw wa kanu ya'tadun. Mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Mereka bermaksiat dan mereka melampaui batas. Nah, selanjutnya, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Kita lihat ayat berikutnya. Dan di antara maksiat mereka itu atau kelakuan mereka melampaui batas, itu mereka tidak melarang tindakan mungkar yang terjadi di tengah-tengah mereka, yang mereka lakukan. Jadi mereka melakukan kemungkaran dan mereka mendiamkan kemungkaran tersebut. Gitu hadirin. Jadi kemungkaran terjadi di tengah-tengah mereka, tapi didiamin aja tuh, dibiarin. Nah hadirin yang Allah muliakan, ini menunjukkan bahwa kalau kita membiarkan kemungkaran dan nggak ada upaya sama sekali untuk mengingkarinya, maka kita akan kena laknat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya kita akan dijauhkan dari rahmat. Dan terapkan konsep ini dalam semua dimensi dan semua lingkungan kita. Jadi contoh lingkungan terkecil, keluarga. Jadi kalau dalam rumah tangga kita ada kemungkaran lalu didiamkan gitu aja, misalnya istri kita melakukan kemungkaran terus kita diemin, suami kita melakukan kemungkaran lalu didiemin, maka rumah tangga itu jauh dari rahmat dan kasih sayang Allah. Walaupun kaya, suaminya pengusaha sukses, istrinya juga pebisnis, nggak ada rahmat. Tapi kalau ketemu aku tuh senyum-senyum terus tuh Pak Ustadz. Ya namanya juga dunia hadirin. Annamal hayatud dunya la'ibun. Itu kan. Sesungguhnya kehidupan dunia itu tuh permainan, sandiwara. Sama kayak kita. Emangnya kita kalau lagi punya masalah di rumah ketemu teman nggak jaga image gitu, ribut apa lagi berantem sama istri, lalu ketemu Abdul Razak, kata Abdul Razak, gimana kabarnya bro, baik nggak? Jawabannya apa? Baik gitu. Padahal lagi ribut nih, nggak ada bilang ini gue ribut nih, enggak.
Orang kan nggak mau memperlihatkan kekurangannya, selalu ingin tampil oke gitu lah, seakan-akan nggak ada masalah. Jadi kalau di rumah tangga itu nggak ada semangat nahi mungkar, maka rumah tangga itu dijauhkan dari rahmat Allah. Lalu terapkan lagi di keluarga, misalnya anak-anak atau anak kita melakukan kemungkaran, terus kita diamin aja tuh, kita diamin, nggak kita ingkari, biarin berlarut-larut. Diamin berlarut-larut dengan alasan yang penting aku kasih contoh aja Ustadz. Ya ini anak Pak, Anda punya kekuasaan mutlak terhadap anak Anda selama bukan maksiat gitu ya. Kenapa nggak digunakan untuk kebaikan, bukan untuk menyakiti tapi untuk kebaikan? Ya ingkari dong, ingkari. Akhirnya itu keluarga dilaknat walaupun baik-baik gitu. Orang tuanya baik, Masya Allah, ini anak didiemin melakukan kemungkaran. Gak ada kesungguhan untuk mengingkari. Itu keluarga jauh dari rahmat Allah. Walaupun kalau setiap ketemu ada acara gathering, serunya, oh kayaknya keluarganya kompak, Masya Allah. Enggak, keluarga itu jauh dari rahmat Allah. Gitu hadirin. Begitu juga ada di skop keluarga besar gitu. Dalam lingkup keluarga besar, maka keluarga besar itu jauh dari rahmat Allah. Terus nanti kita lanjutkan dari tingkat RT, tingkat RW, terus begitu. Atau di perusahaan kita, di kantor kita, apalagi kalau kita atasan di sana, punya posisi di sana, bahkan bos di sana, ada kemungkaran kita diamkan, itu kantor jauh dari rahmat Allah. Jauh dari rahmat Allah. Itu hadirin, jauh dari rahmat Allah. Dan jangan salahkan siapapun kalau terjadi sesuatu nanti. Dan gak usah nunggu nanti, itu hari-hari juga udah gak enak. Gak ada rahmat kok, gak ada kasih sayang Allah. Udah bahaya kan tuh. Bayangkan keluarga kesehariannya jauh dari kasih sayang Allah, itu bahaya. Makanya kan pelajaran berikutnya hadirin Allah muliakan, bahwa Allah berfirman dalam surat Hud ayat 117, wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmin wa ahluha muslihun. Nah ini Allah subhanahu wa ta'ala atau Rabbmu itu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim, sedangkan penduduknya itu muslihun. Hadirin, muslihun. Apa itu muslihun hadirin? Muslihun itu bukan sebatas orang-orang yang berbuat kebaikan, tapi dia berbuat baik dan berusaha memperbaiki yang lain. Islah. Nah, kita kan sering dengar kata islah nih, gitu loh, dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari lah, gitu loh.
Dan ini juga digunakan di jadi bahasa jurnalistik juga ya, islah. Jadi Allah tuh nggak akan membinasakan, nggak akan menghancurkan sebuah negeri selama penduduknya itu muslihun, memperbaiki. Nah, itu. Di antara bentuk memperbaiki adalah mengingkari yang mungkar. Karena dengan mengingkari mungkar, yang darinya kemungkaran jadi baik nih, gitu. Jadi begitu hadir. Nggak akan Allah hancurkan selama ada muslihun. Ada yang ngingetin, ada yang kasih nasihat. Makanya hadirin Allah muliakan. Kalau kita memiliki sosok ada atau orang seperti itu di keluarga kita, di rumah tangga, di lingkungan sekolah, pondok, kantor, bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan taufik Allah, keberadaan mereka itu tuh, kita tuh nggak dibinasakan dan nggak dijauhkan dari rahmat Allah. Nah ini kadang-kadang contoh kita nih, anak suka kesel kalau diingetin sama orang tua, kalau diingkari sama orang tua, kalau dinasihatin orang tua. Iya ma, ya ma, aku udah tahu kok, udah deh, jangan ke ustazah, gitu katanya ke ibunya. Harusnya dia bersyukur punya ibu yang masih mau nasihatin dia. Ada istri itu yang curhat sama temennya, gue tuh bingung sama laki gue, gitu loh. Gue tuh kalau masuk rumah kayak masuk masjid hari Jumat, gitu loh. Kayaknya khutbah Jumat terus dia tuh. Hadirin, saya tahu ada beberapa istri itu hangout keluar malam dengan pakaian terbuka, terus pulangnya jam 1, jam 2, jam 3. Tujuannya apa? Dia lakukan itu agar dimarahi suaminya dan diingkari suaminya, karena suaminya selama ini diam aja. Salah satu mereka itu bilang gini, nangis, tapi kan saya juga pengen diingkari Ustadz, gitu katanya. Fitrah wanitanya yang ingin dibimbing, diayomi, dinasehati. Apapun yang saya pakai, suami saya cuek aja. Lalu wanita pikir, ini apa udah nggak cinta sama saya? Kok saya dibiarkan aurat saya dilihat sama laki-laki lain? Kok suami saya nggak ada cemburunya? Jadi dia sengaja. Ini jangan ditiru ya, jangan ditiru. Ini kenyataan aja di masyarakat. Dan kalau suaminya mengingkari, dia seneng banget gitu loh. Ya lo, berarti suamiku tuh masih sayang sama aku. Suamiku tuh masih cemburu. Berarti sayang. Suamiku tuh ngejaga aku. Kan diingkari berarti. Pulang jam berapa? Ini kenapa jam 1 baru pulang? Berarti kan penjagaan, hadirin. Coba kalau istri pulang jam 2 dicuekin gitu aja. Kok dia gak peduli ya sama aku ya? Nah itu. Jadi ibu-ibu ketika ngadepin suami yang suka nasihatin, suka ini, banyak-banyak bersyukur sama Allah. Itu di luar sana itu banyak wanita jungkir balik, bersikap aneh-aneh nggak jelas hanya untuk diperingatkan sama suaminya, hanya untuk dilarang sama suaminya. Dan kalau suaminya larang itu seneng ya, bisa nangis tuh mereka, seneng banget dilarang sama suami.
Ada komunitas ibu-ibu tuh ngumpul mereka di sebuah tempat, mulai deh jam 4 sore salah satu mereka ditelepon sama suaminya, kamu lagi di mana? Lagi sama teman. "Eh, udah berangkat jemput anak les. Ini mau siap-siap berangkat sekarang." "Iya beb," pergi. Gue pamit dulu ya, laki gue telepon nih, gue harus jemput anak, pergi satu. Terus nanti jam 5 ada yang telepon lagi, aduh laki gue lagi nih telepon, kamu ada di mana? Masih di jalan. Ingat loh, sebelum jam 6 udah sampai rumah. Iya iya, tutup. Terus gue pamit dulu ya, laki gue nih telepon, gue harus pulang sekarang. Iya deh, pamit. Sampai dia tinggal sendirian dan suaminya nggak nelfon dan dia sedih, kok cuman gue doang yang nggak dicariin ya, gitu hadirin. Dia sedih padahal kayaknya penampilannya tuh nggak jelas, mungkin mohon maaf liar atau menantang, tapi dalam hati kecilnya dia sedih. Kenapa nggak ditelepon sama suaminya? Semua teman-temannya ditelepon sama suaminya. Dan dia ngiri, padahal sebagian teman-temannya ketika ditelepon dimarahin sama suami-suami mereka, kamu tuh kok belum pulang sih, gitu. Dan dia bilang, saya tuh mendingan dimarahin deh daripada dimin kayak begini, nggak dipeduliin. Dan ketika dia pulang jam 11 malam, dia cuekin aja udah. Dia berharap semoga dimarahin, semoga dimarahin, semoga dimarahin. Nggak dimarahin, gitu. Antum udah sampai titik itu nggak kalau dulu sama orang tua? Enggak kan? Jadi dunia tuh luar biasa hadirin. Itu bukan 1-2 kasus kayak gitu. Itu istri, anak-anak sebagian juga begitu. Ada beberapa orang di pergaulan, mungkin antum tahu lah, atau mungkin di antara jamaah salah satunya itu dulu bandel agar dimarahin sama orang tuanya, dalam tanda kutip, bukan cari gara-gara, justru dia pengen dimarahin sama orang tua. Pengen dilarang sama orang tuanya. Dan ketika dilarang dia senang, berarti orang tuanya perhatian. Ada salah satu anak remaja, kok gue pulang jam 3 malam nggak ditegur ya sama bokap nyokap gue ya, gitu. Dan kehidupan kayak gitu itu jauh dari rahmat Allah, jauh dari rahmat Allah. Hadirin Allah muliakan, jangan sampai kehidupan kita jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semuanya di dunia sekolah, di dunia pondok, di lingkungan pondok, di lingkungan asrama dan seterusnya. Kalau kultur ini hilang, maka akan jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di lingkungan kantor, kalau kultur ala amr bil ma'ruf wa nahi anil munkar itu hilang, maka akan jauh dari laknat Allah, dan siap-siap kalau Allah memberikan bala pada lingkungan tersebut. Pada lingkungan tersebut.
Lihat lagi ayatnya. Lu'ina alladzina kafaru min Bani Israel. Hadirin, Bani Israel tadi kita udah jelaskan. Bani Israel itu anak keturunan Nabi. Nabi, hadirin. Anak keturunan Nabi. Kalau mereka aja nggak dapat rahmat Allah gara-gara ini, emang bapak kita siapa, hadirin? Nabi. Emang kakek kita siapa? Nabi kakek kita. Jadi kalau kemungkaran itu dibiarkan, mau apa dekat sama ustadz atau mungkin dekat sama guru atau di lingkungan yang udah ngaji sekalipun, kalau ini nggak dibangun, maka kita akan kehilangan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bangunlah, tinggal caranya gimana, itu akan kan itu tadi. Kenapa ini setelah bab nasihat harus tulus, ikhlas, terus kalimatnya itu juga baik, bijak gitu loh. Jadi jangan didiamkan, tapi juga jangan kasar gitu. Tetap amar ma'ruf nahi munkar, tapi gunakanlah cara yang hikmah. Cara yang hikmah. Itu poin. Pelajaran yang berikutnya, hadirin Allah muliakan, ulama menjelaskan bahwa salah satu masalah yang akan timbul ketika kemungkaran ini didiamkan dan tidak ada kultur amar ma'ruf nahi munkar, maka kata para ulama, fayazdadu syarr, maka kemungkaran tersebut akan tambah parah. Karena penyakit itu kalau nggak diobati semenjak dini, trennya itu semakin parah. Bisa sih Allah hilangkan dengan kemahakuasaan Allah, tapi sunatullah dalam kehidupan adalah semakin parah. Jadi kalau kita diamkan noda itu, kita main bola nih, noda ada noda tanah di baju kita, baju putih, itu harus segera dicuci. Kalau kita tunda sampai besok, besoknya lupa lagi, lusanya lupa lagi, 3 hari kemudian, kira-kira sama nggak effort dan tenaga yang kita butuhkan untuk mencuci kaos tersebut? Beda, hadirin. Kalau di hari itu langsung kita cuci, itu lebih enak. Tapi kalau kita udah nunggu 3 hari, aduh. Apalagi kalau kita tunggu sebulan, kayaknya mahalan sabun cucinya daripada kaos aku, Pak Ustadz. Mendingan aku buang aja tuh kaos, gitu. Karena nggak hilang-hilang cuci lagi, padahal kaosnya 7.500-an, sabun cucinya 20.000 misalnya, gitu. Jadi mendingan saya buang aja tuh kaos lah daripada saya cuci. Itu kenapa sampai nggak bisa hilang? Karena didiamkan, nodanya nggak diingkari, gitu loh, dalam tanda kutip. Makanya jangan salahkan anak kalau ketika remaja atau ketika udah besar nggak bisa dibilangin, nggak bisa diingetin, bikin sebel orang tua, kurang ajar dan seterusnya. Loh, ada yang diemin waktu kesalahannya masih stadium 1. Sekarang udah stadium 4 kesalahannya, gitu. Makanya nanti efek domino sampai tambah ribet kemana-mana.
makanya jauh dari rahmat Allah, makanya tambah susah. Jadi kemungkaran tuh kalau didiemin tuh bukan hilang, ila ayasya Allah, kecuali jika Allah menginginkan hal tersebut, apa susahnya. Tapi pada dasarnya sunatullahnya itu akan tambah ribet lagi, terus gitu. Itu harus segera tes, tes ya, cek ya. Ya, terima kasih. Hadirin Allah muliakan. Jadi menunda itu semakin memperkeruh. Nah, hadirin, syaitan kan pengen itu kemungkaran tambah parah. Itu tuh, syaitan pengennya gitu. Dan tambah ribet kita selesaikan. Bahkan mungkin sampai kita nyerah. Makanya syaitan bisikin kita, udah tunda aja, nggak usah diingkari sekarang, besok aja besok. Nanti besoknya tunda aja, besok aja besok. Besoknya tunda aja, besok aja besok. Gitu. Akhirnya sampai naik stadium, udah ribet lagi deh. Padahal kalau dari awal cepet tuh clearnya tuh, hadirin. Ini yang perlu kita tanamkan. Ini hal penting dalam kehidupan kita. Jadi mengingkari kemungkaran jelas, tinggal nanti kita bicara caranya bagaimana, apa rambu-rambunya. Tapi sedini mungkin pada dasarnya itu hukum asal, kecuali ada faktor-faktor lain. Hadirin Allah muliakan, terakhir kita lihat kalimat terakhir dalam firman Allah ini, labi'sa ma kanu yaf'alun. Itu seburuk-buruk apa yang mereka perbuat, atau amat buruklah apa yang mereka perbuat. Kenapa kalimatnya tegas sekali, hadirin? Labi'sa ma kanu yaf'alun. Ketika Allah menjelaskan tentang mereka melakukan kemungkaran dan mereka tidak amar ma'ruf nahi mungkar. Kata para ulama seperti Al-Imam As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, wa dzalika yadullu ala tahawunihim bi amrillah wa anna ma'siyatahu khafifatun 'alaihim. Falau kana ladaihim ta'zimun li rabbihim lagharu li maharimihi wa laghadibu li ghadabihi. Jadi gini loh, ini menunjukkan tahawunihim bi amrillah. Ini ketika orang tuh nggak membiarkan kemungkaran terjadi dan dia nggak ingkari, ya, dia nggak ingkari. Ini ada apa? Ada unsur melalaikan perintah Allah, bahkan meremehkan perintah Allah. Dan bermaksiat kepada Allah itu khafifatun alaihim, sebuah hal yang sederhana di mata mereka, bukan sebuah hal yang besar gitu loh.
Karena kalau itu hal yang besar pasti dikasih perhatian. Jadi ketika kemungkaran ini didiamkan gitu aja, itu dilalah bahwa maksiat kepada Allah itu bukan isu penting dalam diri mereka. Itu isu biasa aja. Padahal ini Allah dimaksiati. Falau kana ladaihim ta'dhimun li rabbihim lagharu limaharimi. Kalau dalam hati mereka ada pengagungan kepada Rabb mereka, ada ta'zim kepada Rabb mereka, maka mereka akan cemburu ketika Allah dimaksiati. Itu. Jadi kalau ada pengagungan terhadap Allah, maka mereka tuh nggak terima kalau Allah dimaksiati. Pernah tahu ada kasus seseorang ribut sama kakaknya nggak? Gara-gara kakaknya kurang ajar sama ibu, gitu loh. Atau kakaknya kurang ajar sama ayah. Terus adanya bicara, saya hormati abang ya, tapi jangan kurang ajar sama ibu, gitu loh. Pernah ketemu kasus gitu nggak? Banyak loh di masyarakat. Nah, kenapa adiknya berani berhadapan dengan kakaknya? Karena ibunya dimaksiati sama kakaknya. Nggak bisa dia diam, gitu loh. Kalau abang giniin aku nih adik, aku akan diam. Tapi kalau ibu digituin, aku nggak bisa diam. Ada ta'zim, gitu. Ada ta'zim kepada orang tua, ada memuliakan orang tua. Atau bahkan betul banyak kasus keluarga yang broken home, itu anak ribut sama ayah gara-gara ayahnya nyakitin ibunya. Nasallahu alaihi. Tapi ada banyak kasus kayak gitu. Ayahnya dihadapi karena ayahnya jahatin ibunya. Ayahnya nyakitin ibunya, dan itu maksiat, gitu loh. Ayahnya mungkin mukul ibunya, dia nggak bisa diam, akhirnya dihadapin ayahnya. Itu kasus kayak gitu tuh banyak. Kita nggak membahas kasus itu, tapi pertanyaan simpelnya adalah kenapa si anak tuh bisa kayak gitu? Karena dia memuliakan ibunya. Ibunya nggak boleh diapa-apain. Nafalillahil mathalul a'la. Ya apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah menciptakan kita, yang baik sama kita, yang sangat sayang sama kita. Dimaksiati sama keluarga kita, sama pasangan kita, sama anak kita, sama orang tua kita, ya masa kita diam aja? Tentu saja dengan rambu ya. Dan ingat, nanti kita bahas, ingkar itu kan ada 3, dengan action, dengan tangan, dengan lisan, dan dengan hati. Masa 3-3 ini nggak ada gitu maksudnya? Jadi kalau kita memaksudkan kenapa nggak diingkari, pengingkaran kata Nabi ada 3, dengan tangan, dengan lisan, dan dengan hati. Masa nggak ada satupun dari 3 ini? Makanya kata Nabi SAW, nanti insya Allah kita pelajari, wadhalika adhaful iman. Mengingkari dengan hati itu selemah-lemahnya iman. Masa nggak bisa ingkari dengan hati ketika ada maksiat? Allahu ta'ala alam bisawab. Jadi kalau ingin hidup dengan rahmat dan kasih sayang Allah, kita harus bangun kultur ini dengan bijak dan dengan hikmah. Ini bisa disampaikan, jazakallahu khairan. Kita buka sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi, keluarga dan guru-guru beliau. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah merahmati dan memberikan keberkahan kepada Ustadz, keluarga, tim, dan seluruh umat muslim. Amin ya rabbal alamin. Izin bertanya Ustadz, kami memiliki usaha bengkel motor dan memiliki atau mempunyai pegawai yang tidak sholat dan puasa Ramadan. Sudah diberitahu tapi tetap saja Ustadz berubah and balik lagi seperti semula. Kemungkinan tangganya yang hitam penuh oli membuat malas. Apakah sah untuk berwudu? Tangganya apa tangannya nih Adit? Tangannya kayaknya. Apakah kami berdosa juga karena sebab hal ini? Kami takut Ustadz, mohon beri nasihatnya. Terima kasih, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Hadirin Allah muliakan, dalam konteks seperti ini kan ini milik kita, ini tanggung jawab kita. Nah, tinggal kita terapkan saja ayat ini, nggak usah kata A, kata B, kata C. Ini langsung Allah yang berfirman, lu'inal ladzina kafaru, dijauhkan dari rahmat Allah. Allah yang punya rahmat yang mengatakan demikian. Jadi kalau konteksnya owner, pemilik kebijakan, pemilik keputusan, maka yang dilakukan bukan sebatas memberitahu, yang dilakukan adalah buat kebijakan untuk kebaikan mereka juga. Kan kita sayang sama mereka. Buat kebijakan dan sampaikan dengan baik, dengan hikmah, dengan lemah lembut gitu loh. Insya Allah mengerti. Peraturan yang lebih berat aja diterapkan gitu loh, dan biasa-biasa aja, semua ngerti kok bahwa setiap perusahaan atau setiap bengkel punya ciri khas masing-masing, peraturan masing-masing, kebijakan masing-masing. Ya udah, buat kebijakan aja, baik-baik, santun, dirangkul, dan jelaskan keutamaannya biar berkah, biar dapat rahmat Allah. Karena sholat itu tuh, waduh, itu penting banget hadirin. Allah ta'ala, dan banyak doa dan bicara baik-baik. Allah ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Imam Nawawi beserta keluarganya, Imam Ibnul Qayyim beserta keluarganya, merahmati Ustadz beserta keluarga, tim, dan seluruh kaum muslimin dan muslimat. Amin ya rabbal alamin. Ustadz, saya mengakui kesalahan saya dalam mendidik anak-anak yang jauh dari agama. Hingga sekarang suka susah untuk disuruh sholat tepat waktu. Sholatnya di ujung waktu. Bagaimana cara saya Ustadz? Saya sedih sekali. Saya cuma merasa ada satu cara, yaitu doa. Mohon bimbingannya Ustadz, jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Doa setuju, tapi bukan satu-satunya cara. Doa itu prioritas. Lalu ada hal-hal yang harus kita lakukan. Karena kalau yang bisa dilakukan hanya doa, maka para rasul nggak akan disuruh berdakwah, suruh pada doa aja. Adanya dakwah para rasul itu kan menunjukkan bahwa kita harus nyampein, kita harus arahkan, kita harus edukasi, dan kita harus buat peraturan dan kebijakan. Jadi nggak bisa hanya berpangku tangan dengan doa tanpa meremehkan dan mengurangi derajat doa. Doa itu doa wal ibadah, doa itu inti dari ibadah. Tapi perlu ada pendekatan, perlu ada pembicaraan, perlu keterlibatan orang tua. Lalu perlu teladan, perlu contoh.
perlu dirangkul. Kenapa kalau ahli maksiat bisa dengan telaten mempengaruhi anak kita, sedangkan kita nggak bisa mempengaruhi anak kita? Itu anak-anak remaja pakai ganja, pakai putau, emang udah terlatih dari balita gitu Pak minum gitu? Kan enggak. Itu pengaruh siapa? Pengaruh pihak-pihak yang buruk. Gitulah hadirin. Nah itu prosesnya sampai ada anak mau ngisep ganja. Emang 1 hari 2 hari? Enggak. Pelan-pelan. Dan mereka sabar. Lucunya kita sebagai orang tua nggak sabar. Padahal kita orang tuanya. Itu mereka tuh sabar ngajak anak-anak kita maksiat. Telaten banget. Dan banyak dari mereka jago ngajaknya, gitu. Kadang-kadang ironi, gitu loh. Kita orang tuanya nggak sabar, itu orang-orang yang ingin ngancurin anak kita sabar ngadepin itu. Karena anak kita ya satu aja udah, karakternya begitu. Kenapa temannya bisa masuk, kita nggak bisa masuk? Ini ada dosa apa kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Terus cara kita bagaimana? Apalagi kalau memang dari awal itu kesalahan kita, ya tanggung jawab dan upaya harus lebih berat, harus lebih besar lagi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Saya rasa cukup sampai di sini. Jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Rabbana taqabbal minna subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.